Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel Santri Sundra, Santri Sunan Derajat. Kembali lagi di program favorit kita di bulan Ramadan, yaitu Ngelopo, ngobrol ulan poso bareng Ustadz Sutopo. Baik, kita lanjutkan pembahasan kemarin yang mana di episode sebelumnya sudah disampaikan beberapa poin tentang pengertian dan lain sebagainya oleh Ustadz Sutopo. Yang sekarang ini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang tingkatan-tingkatan orang berpuasa. Baik, Ustadz Sutopo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kemarin luar biasa sekali jenengan sudah memaparkan begitu jelas tentang pengertian puasa, dan tentunya pada hari ini kita akan melanjutkan tentang pengertian yang lebih dalam tentang puasa. Insya Allah, insya Allah. Bagaimana jenengan menjelaskan tingkatan-tingkatan orang berpuasa? Ini kan tentunya orang awam itu perlu tahu. Ya, makanya monggo jenengan jelaskan supaya apa kita semua tahu. Oh, saya ini termasuk puasa yang tingkatan apa? Ya. Monggo. Terima kasih. Semoga bisa menjelaskan. Ya, santai mawon, santai mawon. Puasa kita itu kata para sesepuh kita, para ulama, membagi ada 3. Yang pertama namanya saumul umum, ono sing ngarani saumul am. Puasanya orang-orang awam, orang umum, hanya sebatas mencegah dari perutnya makan, minum, mencegah dari farjinya mengumpuli istrinya di siang hari mulai fajar sotik sampai tenggelamnya matahari. Itu kebanyakan kita emang begitu. Kemudian tingkatan yang kedua itu adalah saumul khusus, utawa ada yang mengatakan saumul khawas, ya, saumul khos, ya terserahlah. Itu puasanya orang yang khusus. Jadi artinya puasanya tidak hanya sekedar mencegah makan dan minum, akan tapi mencegah panca inderanya, hal-hal dari matanya, bicaranya, dari pendengarannya, hal-hal yang melanggar aturan agama. Kalau puasa itu kita ngerasani wong, ya akan menyebabkan puasanya jadi batal, kan begitu. Nah kalau bisa ya ditingkatkan lagi, khususil khusus, wasil khawas, yang tingkat yang ketiga. Ya di samping mencegah makan minum, panca indera cegah, hatinya harus selalu ingat kepada Allah. Jadi semuanya hanya diperuntukkan untuk Allah. Jadi nanti akan klop dengan tujuannya sholat. Sholat kan akimis sholat ali dzikri. Sama kalau posonya orang khususil khusus juga begitu. Jadi semua aktivitas ini ya hanya kita peruntukkan untuk Allah. Artinya jangan sampai sedikit pun kita melupakan Allah. Garis besarnya seperti itu. Oh, jadi kalau ngoten, menurut pengertian jenengan, kebanyakan masyarakat itu masih tingkatan gimana? Ya kebanyakan ya itu tadi, puasa tingkatan yang paling rendah itu saja. Kadang-kadang apalagi kalau orang tani terus waktunya panen itu kadang-kadang puasa itu aja berat. Seperti Mas Paimin ini aslinya kan petani Mas ya. Iya itu aja puasanya berat juga, tapi ya kita syukuri saja, kita tingkatkan. Nah saya kira di pondok ini luar biasa untuk melatih itu. Jadi kalau bisa kita santri di derajat ini yang jumlahnya sekian ini, jenengan sebagai pengurus mendampingi yang sekitar berapa, saya kira 12 ribuan ini, ya
kita mencoba meningkatkan puasa kita sambil kita mendampingi anak-anak untuk mengarah ke sana. Ya mampunya kita, usahakan harus kita lakukan. Sehingga kita berusaha untuk melakukan sekaligus mengajak santri, mendampingi santri untuk mengarah ke sana. Menarik apa yang jenengan sampaikan tadi, bahwasanya tempat itu juga menentukan bagaimana kita bisa meningkatkan. Oh iya, kata Rasul kan, kulun muyasarun lima khuliqallah, kan begitu kan? Jadi segala sesuatu itu dimudahkan sesuai dengan kodratnya. Jelalah wong iku nek apik gumbulane yo apik. Wong iku nek ditakdirno ya nyuwun saya bukan berarti enggak apik. Jelalah yo ketemu. Saya itu sudah banyak mengamati, misalkan saja. Nah punten di derajat ini ada 1-2 misalkan saja anak sekolah aliyah SMK yang dari rumah itu basicnya itu perokok, masuk di sini nanti akan ketemu dengan perokok walaupun dia baru kenal, nanti dia akan nyaman dengan berhubungan itu buktinya bahwa kulun muyasarun lima khuliqallah. Sehingga kalau boleh saya katakan anak kerasan di pondok itu pertolongan hidayah maunah dari Allah yang luar biasa. Karena logika sederhana. Sebenarnya kalau saya katakan mestinya anak itu gak kerasan yang pondok. Wong di rumah fasilitasnya luar biasa. Kemudian di sini adus harus santri, makan harus santri. Tapi kok kerasan? Berarti itu pertolongan Allah untuk melatih dirinya. Karena memang oleh Allah diberi hidayah, diberi petunjuk untuk mendidik dirinya menjadi muslim yang kuat. Kira-kira begitu. Mulai dari belajarnya, nanti kalau sudah besar dilatih untuk mendampingi teman-temannya di asramanya, kalau sudah besar lagi menjadi pengurus di pesantren. Kan seperti jenengan-jenengan itu kan kadang-kadang lupa dengan dirinya hanya ngurusi santri kan, begitu. Menilik dari apa yang jenengan sampaikan tadi, bahwasanya memang tempat juga sangat menentukan. Sekarang bagaimana jika kondisi yang kurang memungkinkan, jadi kondisi yang kurang baik oleh seseorang itu sehingga puasanya ataupun ibadahnya kurang, itu bagaimana solusi untuk orang tersebut untuk meningkatkan ibadahnya? Nah itu, yaitu semuanya perlu latihan, apalagi kita punya didampingi Pak Yai, tentunya tidak lepas dari doa-doa beliau. Kita di derajat ini kan macam-macam latar belakangnya, kesibukannya macam-macam, tapi insya Allah Abah Yai tetap menginginkan semuanya itu menjadi orang baik, dilatih sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Mas ada yang membantu di bidang perekonomian, ya. Ekonomi itu kan juga perlu juga. Ada yang ngurusi makannya anak-anak, itu juga harus ada yang ngurusi. Kalau semuanya nggak ada yang ngurusi, nanti siapa yang ngurusi makannya anak-anak dan sebagainya. Sebentar lagi kita mau buka sekian anak, sekian banyaknya, itu bagaimana bukan dan sebagainya. Ada yang mengawasi, ada yang menyediakan. Nah ini kan semuanya butuh, dan semuanya menurut saya itu ibadah kita semua, terutama mas-mas yang sudah mampu untuk membantu. Kan di sini kan latihan untuk belajar mengabdikan dirinya. Saya pikir ya kaitannya dengan puasa itu. Kemarin saya sudah bilang jangan sampai puasa itu membebani kita. Jadi puasa itu ya kita harus sambut dengan kebahagiaan, dengan jangan sampai aktivitas kita terganggu karena puasa. Ini menyebabkan nanti puasa kita tidak ikhlas, merasa terganggu. Selanjutnya sesuai dengan yang jenengan sampaikan tadi, bahwasanya tingkatan puasa tadi ada 3. Yang pertama somil umum, puasanya umum, terus khusus, kemudian khusus. Jenengan juga sudah menyampaikan bahwasanya menuju ke tingkatan selanjutnya butuh yang namanya latihan. Iya, betul. Dan sekarang pertanyaannya, waktu yang dibutuhkan untuk lanjut ke itu bagaimana? Apakah dipengaruhi waktu atau bagaimana? Perkembangan seorang itu kan tidak bisa sama. Masing-masing punya problematika yang berbeda, punya kemampuan yang berbeda. Kita pun sebenarnya
tidak tahu. Kita itu sampai tingkatan mana kan tidak tahu, yang tahu kan Tuhan. Yang penting kan kita berusaha, artinya kita itu berusaha kalau puasanya tidak sekedar mencegah makan dan minum, tidak kumpul istri, tidak sekedar itu, tapi juga kita berusaha menjaga panca indera kita ini, hati kita selalu kita tujukan kepada Allah. Semua aktivitas kita usahakan untuk ibadah kepada Allah, jangan sampai keluar dari itu. Ya berusaha. Nah, kira-kira nyampe dan tidak kan masing-masing orang punya. Apalagi yang setiap hari di Aidrat ini dengan nyopir. Kalau beliau kekasihnya Tuhan kan dengan nyopir sambil ingat kepada Allah, bisa jadi justru yang ngajar kadang-kadang lupa dengan Tuhan. Ya tidak mesti orang itu kan begitu Mas ya. Nah, iya kan begitu. Sebagian sarana ini dengan membenahi pintunya kamar, ada lemari-lemarinya, sambil itu ingat kepada Tuhan, tidak sekedar mengeluh dan sebagainya, semuanya tergantung. Jadi itu kembali ke faktor pribadi. Iya betul. Betul. Terus apakah faktor lingkungan, terus juga teman, kerabat itu sangat mempengaruhi. Maka saya katakan tadi awal, semua orang itu dimudahkan sesuai dengan kodratnya. Artinya jelalah orang itu kalau calonnya apik, ya tersesat pada jalan yang benar. Jelalah temannya berteman yang benar. Ya contohnya kan banyak, Sunan Kalijogo jelalah ketemu Sunan Bonang. Nah itu kan jelalah juga, walaupun kalau kita jelalah, tapi sebenarnya menurut saya tidak ada jelalah, sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita tinggal berdoa, setiap hari kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah ya Allah jalan yang lurus. Itu gitu saja dengan sambil kita berdoa. Ya sampai seberapa bisa jadi kelihatannya saya lebih tua daripada jenengan, bisa jadi jenengan lebih cepat kan bisa jadi. Tapi kita mengarah ke sana. Tapi yang penting adalah jangan berhenti kita belajar. Sampai seberapa perjalanan kita, itu urusan Tuhan. Yang penting kita terus belajar terus. Dan nanti kalau sudah durung nyampe enggon kok dijabut malaikat, ditanya kok sampean kok puasane sik ngono lah, kalau saya belajar didisi jabut malaikat kan begitu kan. Kayak Mas. Lah iya kan begitu. Jadi intinya untuk meningkatkan itu kita tidak tahu waktu kapan, bisa nyampe kapan, tapi kita yang penting ada niatan dan selalu belajar, jangan bosan-bosan. Iya, walaupun kita posisinya ya ngapunten ada status ustadz, bukan berarti itu terus berhenti belajar. Status karyawan terus saya tidak belajar, ya tetap harus belajar sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Malah kalau Mbah Hasim dalam kitab Adabul Alim wa Muta'alim itu, seorang ustadz itu bisa jadi muridnya itu dianggap sebagai guru pada suatu tertentu kan dia belajar dari murid itu. Kondisi mobil itu bisa menjadi guru karena kita belajar dari mobil itu. Galon Aidrat bisa menjadi guru, itu tergantung. Artinya apa? Apa yang di hadapan kita ini kalau bisa itu menjadi guru. Saya pernah membaca seorang anak raja, itu dia hanya belajar dari semut. Melihat semut naik tembok, jatuh. Kemudian ngambil lagi, bawa jatuh lagi. Melihat semut itu akhirnya dia punya semangat yang luar biasa. Semut ini membawa tanah dari yang di atas sih, jatuh berkali-kali. Terus apalagi saya yang anak raja, mosok jatuh sekali saja. Akhirnya menjadi pemimpin yang luar biasa. Artinya gurunya cukup semut. Kesimpulannya adalah apa yang ada kita ini adalah menjadi guru. Jika kita memposisikan itu sebagai guru, maka belajar itu adalah terus menerus. Baik, menarik sekali apa yang jenengan sampaikan. Untuk mencapai tingkatan tersebut ada beberapa faktor yang mendukung. Sekarang faktor apa yang menghambat untuk kita bisa mencapai tahap yang selanjutnya, tingkatan selanjutnya? Ya lagi-lagi nafsu kita. Nafsu kita. Makanya musuh yang paling berat itu kan
nafsu. Kanjeng Nabi itu setelah perang Badar itu kan daunnya roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Sahabat yo kaget tuh, perang Badar gak karu-karuan sih ono sing perang gede maneh. Ternyata memerangi hawa nafsunya. Kita itu kan sering begini mikirnya ini. Mikirnya itu begini. Wong posomul amin sudah diterima kok lapo kok ewo-ewo kan begitu. Sama dengan gini loh. Puasa itu tidur saja dapat ibadah, dapat pahala. Lapo kok ngaji. Jadi kita itu mikirnya seperti itu. Sebenarnya kan kalau kita bisa maksimal, mengapa kita mencari yang minimalis? Nah, rata-rata cara berpikir kita seperti itu. Ya sama, kita diutus abayai. Mas, ini pekerjaan ini selesaikan ya. Pikiran kita ini abaya ini ngutus ini terakhir kapan ya? Terakhir kapan ya? Ya kan gitu kan? Karena mahasiswa kan begitu. Tolong ini dikerjakan buat makalah, tanyanya mesti, Pak terakhir kapan Pak? Kan gitu kan? Kan sebenarnya kan tidak gitu. Kalau itu bisa cepat, mengapa harus cari yang terakhir? Maka hal-hal yang seperti itu pelan-pelan kita rubah. Caranya menurut saya kita latihan dari yang tersedikit saja. Cara belajar untuk selalu mensyukuri nikmat Tuhan. Nanti kita akan semangat. Jangan mengeluh, mengeluh itu kan apa ya? Menghabiskan tenaga tapi tidak ada manfaatnya. Tapi sering kita lakukan. Kita harus bersyukur, terus melihat sekian banyak anak kalau jenengan melihat kan bocah 12.000 ngurusi kabeh, nek ngurusi mangane gak apa-apa, ngurusi ngisinge kan susah. Bagaimana membuat WC sekian banyak? Ya tidak usah kita pikir. Ya kita alhamdulillah walaupun begitu saya bisa melaksanakan amanatnya diamanatkan oleh Abaya. Kan begitu saja. Dibalik. Kembali ke faktor penghambat tadi, yaitu nafsu. Nafsu ya betul. Mungkin Ustadz Sutopo bisa menjelaskan, mungkin teman-teman ini masih belum tahu, mungkin definisi nafsu itu apa? Apakah itu ada tingkatannya atau bagaimana? Atau secara simpelnya itu bagaimana nafsu itu? Ya sederhana aja lah, nggak usah daki-daki. Saman kan harus belajar di Ikhya itu banyak daki-daki. Ya intinya kalau saya gambarno, usahakan yang kita lakukan itu sesuai dengan perintah syariat. Jangan hanya nuruti kesenangannya. Itu paling sederhana, itu paling sederhana. Iya. Iya, paling sederhana itu. Jadi nuruti kepinginan. Istilahnya sederhananya seperti, walaupun nanti ada nafsu lawamah, ada nafsu amarah, ada nafsu sak turute macam-macam itu. Dalam artian nafsu itu apakah bisa dihilangkan atau gimana, atau dikendalikan gimana, Pak? Kalau dihilangkan sih tidak bisa, karena itu dengan memang suatu ketika juga kita butuhkan. Akan tetapi harus kita setir. Jadi kita melakukan sesuatu itu dasarnya jangan nafsu, tapi nafsu itu sebagai alat untuk bisa mengendalikan. Contoh sederhana saja. Orang itu punya nafsu makan. Kalau dia tidak punya nafsu makan, ya tidak bisa ibadah. Contoh nafsu, zaman belum. Mas Paimin ini kan sudah kawin, nafsu kawin. Kalau misalkan tidak punya nafsu kawin, kan tidak punya keturunan. Nek sama telisik terus. Kalau Allah itu menciptakan sesuatu, itu biasanya pakai sarana orang itu senang. Orang disuruh ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Lah untuk ibadah itu kan pakai tenaga, maka manusia diberi nafsu makan. Nah mestinya makan itu kita niati untuk supaya kuat ibadah. Tapi kita digoda oleh setan, bagaimana tidak ingat ibadah tapi berhenti di makan. Akhirnya makannya cari yang enak-enak sampai
Barang kelebihan akhirnya muncul kolesterol, kan begitu terusnya kan. Ya sama, kawin juga begitu. Kawin ya harus tahu tujuannya kawin itu apa. Nek wong itu nek gak kawin, gak punya keturunan, yang meneruskan perjuangan siapa, yang ngisi itu sopo. Tapi ndak, hanya berhenti di senang-senang kawin. Akhirnya ada 1-2 yang masuk gak setuju wong tuane digondol melayu karena nuruti kesenangan itu mau. Banyak yang lain. Padahal artinya mengapa orang itu disuruh cinta kepada laki-laki, perempuan cinta kepada laki-laki, laki cinta kepada, itu karena Allah punya tujuan. Nek wong gak seneng lanang wedok, ya entek manusia. Wong ini gak seneng mangan, ora iso ngibadah. Jadi memang begitu. Sama nafsu menjadi pimpinan. Wong ini gak seneng dadi pimpinan, buyar dunia iki. Mesti ono sing seneng dadi pimpinan, dadi petinggi, dadi presiden, mesti harus ada seneng. Tapi mesti harus tahu mengapa orang itu dibuat oleh Tuhan cinta pada pimpinan, sing tujuannya kanggo ngatur. Nah itu kalau bicara nafsu itu kesana, nanti kapan-kapan kita perdetail itu memang begitu. Bawahnya tadi nafsu memang tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa, itu harus kendalikan. Nah, salah betul. satu dengan cara kita berpuasa. Nah, betul. Nah, itu termasuk cara mengendalikan nafsu tadi. Jadi puasa itu intinya kan latihan mengendalikan diri. Terima kasih, sangat luar biasa apa yang jenengan sampaikan, sangat jelas dan mudah dicerna oleh penonton. Mungkin dari teman-teman kita yang mungkin profesinya berbeda, tentu ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Ya, monggo. Mas Parmin, ada pertanyaan? Ya, saya akan bertanya kepada Pak Ustadz Sutopo. Saya kan sebagai driver, terus godaannya itu di jalan itu banyak sekali. Nah, bagaimana itu? Oh iya. Bagaimana menanggapi seperti itu? Prinsipnya gini mas, prinsipnya itu. Semakin besar godaan, semakin besar pahalanya. Loh. Artinya begini, kamu harus yakin, saya oleh Tuhan dijadikan driver. Maka saya mesti diberi kekuatan oleh Tuhan untuk bisa melaksanakan ibadah lewat travel gitu. Itu saja, kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Artinya kalau dihitung dohirnya tidak harus sama secara idar mahdohnya seorang driver dengan seorang yang ada di kantor pondok, akan tetapi mungkin nilainya beda di mata Tuhan. Artinya apa? Artinya kita yang penting tetap berusaha. Tadi awal saya katakan, posisi apapun juga kita tetap harus tolabul ilmi. Posisi apapun juga kita harus tetap ingat kepada Allah. Diniati kita ibadah. Driver, jangan sampai driver keluar dari ibadah. Paham maksudnya? Artinya aktivitas apapun juga kita harus niati itu ibadah. Dan pastikan bahwa ini tidak keluar dari ibadah. Maka akan menjadi berkualitas. Kita syukur saja. Syukuri. Yang penting driver tapi tetap ingat kepada Allah. Kalau ingat kepada Allah kan gak aneh-aneh sih diawasi. Kan begitu kan kira-kira. Berarti kan kalau driver ya Pak ya? Ya. Seperti saya sendiri, saya juga driver. Dan rumah saya kebetulan jauh, Sumatera jauh. Alhamdulillah. Nah, bagaimana kalau ketika saya sedang driver mengendarai, kemudian saya tidak berpuasa ataupun saya membatalkan, itu bagaimana? Kan ada aturannya secara fikih, seorang musafir yang penting kan niatnya tidak maksiat, ada jarak yang kita diperbolehkan untuk tidak puasa. Tapi ning akhir-akhir ayatnya seandainya puasa itu jauh lebih baik. Ya gitu. Santri kan latihan bukan begitu kan. Jadi menurut saya nggak apa-apa, akan tapi puasa itu jauh lebih baik. Tapi kalau santri sudah derajat, saya kira kuat loh. Biasa latihan pencak jotosi tembok brodol kabeh kan begitu kan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih sampaikan kawan-kawan, teman-teman dari pengurus dan juga dari karyawan Hydrat. Mungkin itu yaitu tentang tadi tentang tingkat-tingkatan puasa yang mana sudah disampaikan panjang lebar, sangat jelas dan terperinci oleh Bapak Sutopo. Tentunya apa yang disampaikan oleh Bapak Sutopo moga-moga mendapatkan
suatu pemahaman yang bisa diterima oleh semua penonton yang ada di rumah ataupun yang ada di manapun Anda berada. Mungkin itu saja untuk sesi pada kesempatan kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe channel Santri Sundra, Santri Sunan Derajat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.